Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar semuanya, sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang bekerja, semoga Allah berikan keberkahan, Allah lapangkan urusannya, dan Allah kabulkan segala hajat-hajatnya. Yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan dengan kesehatan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Yang punya masalah, semoga Allah urai permasalahannya. Ya taib, untuk konten kali ini kita sedikit mengutip sebuah ayat Al-Quran yang sangat luar biasa, cukup menyentil kita ya sebenarnya sebagai manusia, dan sangat layak dan memang wajib Al-Quran ini menjadikan petunjuk buat kita. Kalau kita merasa ada iman dalam diri kita, maka Al-Quran bisa menjadi petunjuk buat kita. Tapi kalau kita tidak ada iman, Al-Quran ini justru malah kebalikannya, membuat kita menjadi orang yang merugi, membuat kita menjadi orang yang jauh dari petunjuk. Justru kita akan mendapatkan kesesatan yang mendalam. Ada sebuah ayat yang mengatakan begini: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut akibat ulah tangan manusia. Kira-kira bagaimana teman-teman menyikapi, mempunyai pandangan seperti apa nih mengenai ayat ini yang sudah saya bacakan juga artinya? Ini yang diputus merahnya ya. Telah nampak kerusakan di darat. Kerusakan seperti apa? Telah nampak kerusakan di laut. Kerusakan seperti apa? Ya. Dan kenapa hanya darat dan laut? Ya, karena kita hanya di dua alam ini. Bukan dua alam, dua tempat ya, tempat di laut, ada tempat di darat. Ya, seperti itu. Apa contoh kerusakan yang di darat? Secara nyata, secara zahir ya, jelas ya. Banyaknya kerusakan-kerusakan pada hutan-hutan, kerusakan pada gunung-gunung, dan kerusakan pada lahan-lahan, seperti itu. Kerusakan kepada tanaman, kerusakan kepada binatang-binatang, dan juga di laut, penghancuran apa yang tersembunyi di bawah laut, lalu pemakaian benda-benda yang memang menghancurkan ekosistem di laut ya. Ini secara zahir kelihatan ya. Nah, secara batin apa kerusakannya? Turunnya moralitas manusia, merosotnya peradaban. Ya, ini yang terlihat ya. Silakan teman-teman koreksi sendiri kondisi saat ini. Wallahu alam, apakah ini bagian dari sunnatullah, perlahan-lahan Allah hancurkan bumi dengan cara melalui tangan manusia itu sendiri. Bermunculannya orang-orang cerdas dalam ilmu dunianya justru makin berefek kepada penghancuran dunia, bumi itu sendiri ya. Kecuali orang-orang cerdas yang membingkai kecerdasan dengan Al-Quran dan Sunnah. Yakinlah, segala sesuatu yang terbingkai dengan Al-Quran dan Sunnah pasti tidak akan mau memanfaatkan pengetahuannya untuk kehancuran bumi. Karena memang sejatinya manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah.
sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tuh kan? Allah telah mengatakan kepada malaikat bahwasanya dia akan menciptakan manusia sebagai khalifah. Seperti itu. Jadi tugas khalifah ngapain? Yang jelas bukan untuk menghancurkan bumi ya, bukan menghancurkan peradaban, bukan menurunkan moralitas ya, justru malah menaikkan peradaban, menjunjung tinggi moralitas ya, memperkuat akidah, memperindah akhlak, dan menjalankan syariat yang Allah tetapkan. Seperti itu. Nah, itu fungsi khalifah. Dan khalifah itu bukan berarti pemimpin semua orang. Kita pun sebagai khalifah untuk diri kita sendiri. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kalian adalah pemimpin dan kalian akan ditanya tentang dengan apa yang kalian pimpin. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana kita memimpin diri kita? Kemana kita atur langkah kita? Kemana kita atur pergerakan tangan kita? Dan yang terpenting kemana arah pikiran kita? Semuanya itu Allah mengetahuinya. Innallaha ya'lamu ma la ta'lamun. Allah itu mengetahui apa yang tidak kita tahu. Allah itu melihat apa yang tersembunyi dan melihat apa yang nampak. Nah, gitu. Karena memang Allahu a'lamu ma yasha. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa saja. Seperti itu. Jadi mau kemana kita lari? Ya, kecuali kalau kita tidak punya iman. Kita merasa hidup ini bebas, berbuat sesuka hati, tanpa ada perhitungan nanti di yaumil hisab. Padahal Allah dengan tegas mengatakan, iyyaka na'budu maliki yaumiddin. Akulah pemilik hari agama, akulah pemilik hari akhir. Ya. Jadi harga mati buat kita harus mengetahui, meyakini bahwa akan ada suatu hari di mana kita akan dibalas segala macam perbuatan kita yang kita lakukan di muka bumi. Jadi berbuatlah baik, teruslah berpikir positif, dan banyak-banyaklah bersyukur. Ya, karena kita dituntut untuk bersyukur. Bersyukur atas sesuatu yang belum patah disyukuri itu suatu kenikmatan. Kalau mensyukuri sesuatu yang pantas disyukuri itu suatu kewajaran ya. Ya, selamat berjuang. Selama kita masih hidup, kita akan dituntut untuk berjuang menghadapi segala macam tantangan kehidupan, segala macam ujian yang Allah berikan kepada makhluknya yang memiliki iman loh. Kalau kita nggak memiliki iman, kita nggak akan merasa ada ujian. Kenapa? Karena Allah menguji hanya kepada orang yang mempunyai iman. Ketika dia mempunyai iman, dia yakin bahwa hidupnya itu penuh dengan ujian. Sampai kapan? Sampai tertutup tanah kuburan matanya. Nah, kayak gitu. Jadi kita nggak pernah berhenti. Sekali kita lolos dalam satu ujian yang lain akan menanti. Bahkan hitungannya nggak lama, tek per detik, atau mungkin di bawah detik. Selesai satu perkara, muncul lagi perkara yang lain. Selesai satu masalah, muncul lagi masalah yang lain. Seperti itu, terus-terusan. Karena kita akan diuji dengan keimanan kita. Karena manusia itu sifatnya gampang fujur, gampang futur, males, ya, itu manusia. Jadi makanya kita akan diuji terus-terusan sama Allah agar iman kita kuat, bukan untuk melemahkan iman. Ujian itu untuk menguatkan keimanan, bukan untuk melemahkan keimanan. Jadi kalau kita menghindari ujian, jadi sama aja kita nggak mau jadi orang beriman. Nah, gitu ya. Ya, ya Allah alam bisawab, gitu aja mungkin ya, sedikit ya, sekedar mengisi konten aja. Menemunuhin beranda YouTube. Ya alhamdulillah. Ya, sekali lagi saya doakan semoga teman-teman diberikan segala macam kemudahan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan dan senantiasa istiqomah berjalan di jalan yang Allah kehendaki. Yuk sama-sama kita berjuang ke arah sana sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang terbaik di sisi Allah. Ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikannya, maka Allah akan pahamkan urusan agamanya. Yuk, jadi sama-sama mari kita terus belajar
Terus kita mencari ilmu agama, karena ilmu agama itu nggak ada batasnya, luasnya nggak terbatas, kelewatan luasnya ya. Jadi jangan sekali-kali merasa cukup, terus belajar, terus mencari. Karena orang-orang yang stop belajar itu cuma menimbulkan keraguan-keraguan dalam dirinya. Sedangkan keraguan itu obatnya cuma satu, yaitu ilmu. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.